tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan hari kematiannya. Apalagi namanya pendeta. Salam bahagia, damai sejahtera dari Tuhan. Dan kembali kita bertemu dalam renungan yang diberkati oleh Tuhan. Namun mari kita tunduk kepala, kita mohon lawatan Tuhan dan kuasanya di dalam pemberitaan firman hari ini. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau juga hadir melawati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan terlebih Tuhan akan melawati firman Allah ini agar Roh Kudus sendiri yang akan bekerja dengan ajaib. Agar setiap huruf kata kalimat firman-Mu merema dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau dipermuliakan hari ini dan kami percaya pula berkat-Mu menjadi bahagian dalam hidup kami. Jauhkan dari segala perkara bukan kehendak-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu kami dambakan dari awal sampai akhir dalam berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, Tuhan memberkatinya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali anugerah Tuhan dan kemurahannya menghantar kita. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam satu renungan untuk menambah kekuatan iman kita dalam kita mengenal akan Kristus. Hari ini kita akan berbicara soal misteri kematian. Berat memang. Kita kalau dengar kematian saja udah rasanya kayak apa itu. Apalagi kalau mereka punya penyakit yang cepat mati. Tapi jangan takut, Tuhan hadir dalam persekutuan kita hari ini. Nah, hari ini kita harus mengakui bahwa dunia ini tidak kekal, termasuk segala isinya. Termasuk manusia itu sendiri tidak kekal. Pasti pada akhirnya manusia itu sirna, alias mati, maaf kata. Dalam Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, Paulus sendiri sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Setelah itu akan dihakimi. Dan waktu kematian itu sendiri misteri. Nah, kata misteri inilah menjadikan satu pertanyaan dan perlu jawaban, perlu persiapan dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita harus hadapi. Karena kematian itu merupakan ketetapan Tuhan dalam firman-Nya. Ingat cerita dalam Kejadian, jatuhnya manusia, Kejadian pasal 3. Namun sebelum itu juga dalam pasal 2. Di sana Allah menciptakan dan menaruhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan segala pemeliharaannya yang sempurna. Namun ada satu peringatan buat Adam dan Hawa. Semua pohon ini boleh kau makan. Tapi hanya satu yang di tengah. Jangan kamu makan. Sebab di saat kamu makan, maka pasti engkau akan mati. Jadi inilah kematian itu merupakan ketetapan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan kembali dari tanah karena kita ini asalnya dari tanah. Kita ciptakan dari tanah, dia kembali karena Allah menciptakan, dia ambil dari sana. Kejadian pasal 3 ayat 19 mengatakan demikian. Dan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan kamu kembali kepada debu. Salomo dalam khotbahnya, pengkhotbah 12 ayat 7, dia menggarisbawahi. Dari debu kembali menjadi tanah seperti semula. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena roh itu tidak bisa mati.
kecuali kematian kekal di neraka. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dari tanah kembali kepada tanah. Jiwa adalah kehidupan, kemauan, perasaan, dan lain sebagainya. Tapi roh, dia kekal. Dia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan apa yang ditetapkan itu sudah pasti terjadi, siapapun, tidak terkecuali. Maka saya mengatakan misteri kematian itu satu pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Mengapa? Karena kita tahu persis kapan, hari apa, tanggal berapa, di mana, dalam keadaan apa, kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un alias mati. Saya nggak tahu, misteri. Karena kematian itu tidak ada yang diprioritaskan, tidak ada. Siapa saja yang Tuhan kehendaki, mau raja kah, mau presiden kah, mau DPR kah, anggota DPR dan seluruhnya, maupun rakyat biasa, kaya, miskin, jelata, pendeta sekalipun, tidak ada satu orang pun yang diprioritaskan. Semua harus mati pada waktunya. Jadi kematian itu berlaku bagi semua bangsa, suku, agama, umur, waktu, tempat. Manusia itu sendiri makhluk alamiah, bukan surgawi. Dan tidak ada seorang pun yang berkuasa akan menahan atas hari kematiannya. Ini Salomo mengatakan Pengkhotbah 8 ayat 8. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan hari kematiannya. Apalagi namanya pendeta yang ada kuasanya, istilahnya maaf kata. Dia tidak mampu dan tidak mungkin menahan kematiannya. Kalau Tuhan mengatakan, pendeta Paulus, hari kau mati. Pendeta Paulus dia mengatakan, jangan dulu lah Tuhan, besok saja, lusa saja. Nggak mungkin, dan itu tidak akan pasti. Misteri. Di samping peraturan dan ketetapan Tuhan dalam firman-Nya tentang kematian, karena kematian itu banyak faktor penyebabnya. Metusalah, dia meninggal tahun umur 969 tahun, coba bayangkan. Metusalah sama dengan kita manusia, darah dan daging. Dia umurnya 969 mati. Ada yang mati begitu lahir mati. Ada yang mati berumur 1 bulan mati. Ada yang lahir baru berumur 1 tahun mati juga. Ada kalanya sedang nyetir mobil, parkir, tahu-tahu mati dalam mobil. Misteri. Nggak tahu jawabannya kapan, hari apa, tanggal berapa. Pendeta pun juga begitu. Istilahnya kasarnya kita ini dapat giliran. Ini pendeta Paulus nomor berapa ini? Nggak tahu. Saudara Rahmat nomor berapa kematiannya? Nggak tahu, misteri. Pak Kardiman meninggalnya tahun umur berapa? Nggak tahu juga. Misteri. Supaya manusia itu dengan kata misteri, dia harus bisa menjaga diri. Karena kematian itu bisa mendadak. Bisa karena jantung, ya, mati. Bisa karena kecelakaan. Bisa juga karena musibah, peristiwa alam. Apalagi hari-hari waktu ini, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, pesawat yang baru-baru ini. Coba bayangkan berapa ratus orang mati saat itu. Mereka juga tidak tahu kalau hari itu dia harus mati, nggak tahu. Kalau dia tahu pasti nggak mau naik pesawat. Kalau dia udah tahu nggak mungkin dia tinggal di bawah lereng, gunung, tanah longsor. Dia harus pindah. Nggak bisa. Misteri. Mungkin juga mati karena makan yang salah, pola makan yang salah. Atau mungkin karena pelanggaran hukum, dihukum mati. Misalnya karena narkoba.
Nah, itulah misteri kematian. Mari kita ini bersyukur kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa atas mata hidup manusia ini. Untuk kita mawas diri dalam arti berjaga-jaga, apalagi orang beriman. Kita harus berjaga-jaga. Dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang misteri kematian itu akan pasti terjadi bagi diri saya pengkhotbah maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan hari ini. Mungkin maaf kata di antara kita semua yang ikut dalam pelayanan renungan ini, siapa tahu begitu keluar pintu nyawa sudah nggak ada. Siapa tahu besok malam bertemu sama-sama lihat TV, tahu besok sudah ada. Maka hal semacam ini misteri dibutuhkan mawas diri. Kalau sudah merasa keselamatan diberi oleh Tuhan dengan anugerahnya, mari kita pelihara keselamatan itu dengan hidup takut dan gentar. Karena keselamatan itu sewaktu-waktu bisa hilang. Kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, bisa diambil. Tapi kalau kita ini selalu mawas diri, jaga keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dengan pegang teguh peraturan-peraturan ilahi, pegang teguh peraturan-peraturan dunia, pegang teguh peraturan-peraturan diri kita sendiri. Saya yakin kita bisa menjaga dan kita bisa memelihara panjang umur. Saya bersyukur ini pengkhotbah umurnya sudah kakek. Udah 77. Tapi saya masih anak muda, remaja, kolot. Saya baca masih bisa, bawa mobil masih bisa, coba bayangkan. Umur kepala 7, double 7. Ya. Kalau lain orang umur begitu, wah udahlah terlentang di tempat tidur. Enak-enak ongkang-ongkang tidur terus. Oh, saya enggak. Saya masih bergerak. Tiap pagi olahraga, bawa anjing jalan. Coba bayangi. Jam 5 pagi dah keluar dari rumah. Olahraga dengan anjing. Tiap pagi. 1 hari 2 kali pagi sama sore. Itu udah kebiasaan. Saya dari kecil memang begitu. Ya, suka olahraga. Ya, saya menjaga kehidupan makan minum. Nggak ngerokok, nggak narkoba. Kalau kopi ya kadang-kadang lah. Ya. Dan lain-lain makanan saya jaga. Minuman apa saya jaga. Yang berbau alkohol. Waduh, saya sejak umur 20. Ya namanya Sprite, Coca-Cola nggak pernah minum begitu tuh. Tapi waktu remaja, waduh senang sekali. Ya. Nah itu sebabnya jagalah keselamatan itu pelihara dengan takut. Kerjakan semua itu. Supaya di tempat di mana aku berada, Yesus katakan, kamu pun berada. Berarti Tuhan Yesus pencipta alam semesta ini yang berkuasa atas surga dan bumi menantikan kita di surga. Karena kita ini diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Sekali lagi misteri kematian itu tanda-tanya besar yang harus sudah pegang teguh. Kapan, di mana, jam berapa, dalam keadaan apa kita dipanggil Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan akan beri dorongan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita lebih berhati-hati memelihara hidup ini. Biar firman ini akan meneguhkan Bapak Ibu dan kita menjadi jawaban firman ini untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang hidup. Misteri kematian Tuhan Engkau sodorkan kepada kami. Karena tidak boleh tidak, kami semua harus mati.
Tapi kami tidak mau ke neraka, kematian kekal. Kami mau ke surga. Karena itu Bapa di surga meteraikan firman ini dalam kehidupan iman kami. Supaya kita selalu mengerjakan keselamatan ini dengan hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman ilahi ini tidak akan gampang luntur sepanjang kami mengerti dan menerima firman-Nya. Terima kasih Bapa, di samping itu Tuhan, pergumulan umat-Mu apapun bentuknya, biar Tuhan campur tangan, memberkati mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan mereka, yang bimbang, yang ragu teguhkan imannya, yang sudah jauh dari Tuhan, mari Bapa kembalikan mereka, supaya misteri kematian ini menjadi bagian dalam keimanan mereka untuk hidup berhati-hati. Nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.